4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bijuri bin Tabi'i dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan serta pidana denda sejumlah 50. Seorang mantan guru SDN 1 Sampirang 1 Kabupaten Barito Utara terpaksa menjalani masa-masa tuanya di balik jeruji besi. Itulah kenyataan pahit yang harus dihadapi Bijuri setelah terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi. Bijuri diketahui tidak aktif mengajar di tempat tugasnya 4 tahun lamanya, terhitung mulai Juli 2016 sampai dengan November 2020. Walau absen mengajar, Bijuri tetap menerima gaji dan sejumlah tunjangan dari pemerintah Kabupaten Barito Utara. Akibat perilaku negatifnya itu, negara mengalami kerugian kurang lebih 295 juta rupiah. Dalam sidang putusan yang digelar Senin 10 Januari, pria berusia 52 tahun itu divonis bersalah. Ketua Majelis Hakim Erham Mudim memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 15 bulan dan denda 50 juta rupiah. Bijuri bin Tabi'i tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa Bijuri bin Tabi'i dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Bijuri bin Tabi'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bijuri bin Tabi'i dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan serta pidana denda sejumlah 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Hakim juga meminta Bijuri membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 189 juta rupiah. Vonis tersebut justru lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Barito Utara yang meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 21 bulan. Menyikapi putusan itu, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Barito Utara M. Arifuddin angkat bicara. Saat dihubungi Kalteng Pos, ia menyebut bahwa pihak jaksa masih pikir-pikir atas putusan majelis hakim tersebut. Ya, jadi tanggapan dari kami selaku jaksa penuntut umum ya tetap melakukan pikir-pikir dulu Bang, karena putusannya di bawah tuntutan kami kan. Waktu pikir-pikir itu artinya apa, bisa jadi keberatan, bisa jadi menerima, tetapi kita laporkan dulu ke pimpinan begitu. Ya, harapannya adalah memberikan efek jerah terhadap terhadap teman-teman, rekan-rekan atau yang sama seprofesi lah dengan tersangka, maksudnya agar ada efek jerah begitu. Jadi jangan menyepelekan masalah absen. Kan memang kemarin kan sempat terpikirkan oleh orang masalah absen korupsi segala macam kan. Nah, tapi ini hakim buktinya hakim memutuskan juga kan. Sementara itu, Robi Cahyadi selaku penasihat hukum terdakwa Bijuri yang mendampingi kliennya saat sidang virtual dari Lapas Kelas 2B Muara Tewe mengaku keberatan atas putusan hakim. Menurutnya, kliennya sudah mendapat hukuman disiplin berat berupa pemberhentian sebagai PNS, sehingga tidak perlu lagi dihukum. Ya. Terima kasih majelis, mohon izin kami pikir-pikir dulu. Oke, selama 7 hari ya. Demikian Pak Jaksa, bagaimana tanggapannya? Baik, untuk putusan ini kami juga pikir-pikir terlebih dahulu. Dalam sidang sebelumnya, terdakwa Bijuri pernah menyampaikan alasannya tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang guru. Alasan utama tak lain adalah jarak tempuh menuju sekolah tempatnya mengajar. Bijuri harus melewati jalan darat dan jalur sungai, menempuh jarak puluhan kilometer untuk bisa sampai ke sekolah. Selain itu, kondisi bangunan sekolah sudah tidak layak pakai. Sebagian besar warga desa Sampirang 1 pun sudah berpindah domisili. Informasinya, proses belajar mengajar justru dilaksanakan di balai desa setempat. Dari Palangkaraya, Kalteng Pos melaporkan.